Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi bulan April. Kalau bingung STS rekom itu apa, lihat video di atas. Nah, di sini kita ada dua grup teman-teman ya, grup STS rekom dan STS diskusi. Dan untuk saat ini ada dua bonus teman-teman ya. Bonus pertama yaitu dividen saham di bursa yang udah online. Terus yang kedua adalah rumus saham uptrend, teman-teman. Nah, kita intip dulu STS yang masih jalan saat ini. Nah, video ini saya rekam di tanggal 13 jam 12 siang ya, waktu istirahat teman-teman. Kita di sesi 1 ini di tanggal 13 dapat cuan di GJTL, VTNY, Hoki, terus ada laba, mesin, Hill, dan Yachts. Ya, lumayan dapat 5 atau 6 tadi ya profitnya. Nah, untuk yang kemarin teman-teman, karena ini masih setengah hari ya, masih ada nanti sesi 2. Nah, ini yang kemarin di tanggal 12 teman-teman. Nah, kita dapat cuan di saham apa aja nih, yaitu BIF ya, BMRI ini swing. Jadi ada menu swingnya, nanti teman-teman pakai tabel khusus. Terus ada Hill, ada IOS, Awan ya, terus Mimik, INDX, Bufa, LPPF, dan KKGI. Lumayannya kita dapat 8 atau 9 untuk di tanggal 12. Nah, kita cek untuk bonusnya teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari bonusnya teman-teman. Perkiraan dividen saham di bursa di tahun 2025. Karena ini masih sampai bulan Desember, jadi baru kepake 1 bulan nih guys ya, Februari dan Maret. Jadi masih ada banyak banget nih yang belum kepake teman-teman. Dan di sini langsung update ya untuk harganya. Ini langsung online update ya teman-teman. Ini yieldnya itu adalah yield yang update teman-teman ya. Karena ini udah online seperti itu teman-teman. Langsung download aja di grup STS Rekom tadi. Nah, untuk bonus yang kedua teman-teman yaitu rumus saham uptrend. Nah, di sini teman-teman nggak usah nyari-nyari nih saham apanya yang lagi uptrend hari ini. Nah, ini screening ini saya klik di tanggal 13. Nah, ini di tanggal 13 jam 12 siang itu ada 30 saham yang uptrend, yaitu SMDM, DCI, dan seterusnya. Ada 30 teman-teman. Nah, kita coba cek salah satu yaitu DMMX misalnya, ini kan udah naik tinggi nih. Nah, ini ada yang belum naik tinggi nih teman-teman. Nah, ini saham-saham yang uptrend nih hari ini. Nah, di MMX teman-teman ya, ini uptrend ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih, gue mau trading di saham uptrend nih sama-sama apa aja ya, tinggal klik aja. Itulah saham-saham uptrend di hari ini. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Oke Mas Bro, kita akan ngobrol lagi tentang sahamnya Pak PP. Nah, inilah yang menyebabkan ya market kita hari ini tuh sampai halt, sampai crash ya, halt, turun sampai 7% tadi guys. Nah, salah satu penyebabnya, mungkin bukan salah satu ya, inilah penyebabnya ya, kenapa IHSG itu bisa turun sampai 5% lebih, yaitu saham PP. Semuanya hancur, bahkan duanya ARB tuh, Cuan dan TPIA. Kenapa? Saham-saham ini adalah saham-saham bubble, teman-teman. Saham-saham bubble tuh saham-saham yang menggelembung ya. PBV-nya gede-gede, PR-nya gede-gede kayak gitu. Jadi yang digoreng gitu seperti itu. Tadinya sebenarnya Brand, Cuan, Petro, TPIA, BRPT itu saham-saham kecil sebenarnya. Saham perusahaan kecil. Cuman digoreng sebegitu tingginya kayak gitu ya. Jadi membuat ini jadi top 10 saham di bursa kita. Ya, kelihatannya jadi top 10 saham dengan market cap terbesar di bursa efek kayak gitu guys ya, salah satunya kayak gitu. Padahal ini perusahaan-perusahaan kecil. Nah, siapa sih? Contohnya gini ya, teman-teman. Saham TPIA. TPIA itu adalah Chandra Asri Pasifik. Tahu nggak teman-teman? Tahu nggak PT-nya di mana? Nggak tahu. Nah, brand. Barito Renewable Energy. Tahu nggak PT-nya di mana? Nggak tahu. Lanjut. Petrosi. Tahu PT-nya di mana? Nggak tahu kan? Banyak yang nggak tahu lah, bahasa seperti itu. Tapi ini adalah top 10 market cap ya dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu nih hitungannya gimana ya. Kalau yang kemarin-kemarin ini adalah top 10 saham dengan market cap terbesar di bursa, bersanding dengan BRI, BCA, Mandiri, BNI, Telkom, Astra. Kalau ditanya BCA, tahu nggak? Pasti tahu semua. Ya kecuali orang gila dan anak kecil. Tahu, orang tua pun tahu BCA tuh di sana. BRI apalagi? Ya nanya BRI tahu nggak? Pasti semua orang tahu kecuali anak kecil. BRI tahu kan? Nah, Telkom. Ditanya, Telkom tahu nggak? Pasti tahu semua. Nah, kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya saham-saham yang sebenarnya nothing, yang kecil, yang sebenarnya itu saham yang kecil itu digoreng sebegitu tingginya, bersanding dengan saham-saham yang besar beneran ada kayak gitu, besar gede gitu ya. Kayak BCA, BRI, BNI kan cabang di mana-mana, Telkom juga produknya dipakai di semua rumah kayak gitu guys ya. Nah, inilah akibatnya teman-teman. Namanya bubble-nya pecah. Jadi saham-saham ini yang digoreng itu membuat IHSG itu menggelembung. Kayak gini kan namanya juga
IHSG kan indeks harga saham gabungan. Nah, saham-saham Pak PP yang ngegelembung ini kan tetap masuk ke IHSG. Nah, saat gelembungnya pecah, ya saat orang-orang itu udah pada taking profit, misal nih kita contohnya saham cuan nih, ya kan nih saham cuan nih gitu lah. Nah, saham cuan itu sebenarnya harganya berapa sih? 200 perak, 300 perak sebenarnya. Nah, terus dia digoreng sampai ke 16.000, 15.000 dan dia turun. Saat dia naik itu naikin IHSG. IHSG kan naik. Jadi IHSG jadi tinggi banget. IHSG waktu itu pernah nyentuh 7.000 ya. 8.000, hampir 8.000 kalau nggak salah ya IHSG ya waktu itu. Nah, ya gara-gara cuan, brand dan sebagainya kayak gitu. Nah, saat IHSG tinggi, kelihatannya bagus nih IHSG bla bla segala macam. Nah, saat dia itu taking profit. Nah, orang-orangnya di sini kan banyak tuh. Yang AVG 800 cuan yang AVG 800 masih kipas-kipas. Apalagi orang yang punya cuan di AVG 200 masih gini kan. Menjual di 5.000 juga masih untung banyak kayak gitu. Nah, istilahnya inilah namanya bubble pecah, teman-teman. Dan ya ini nyeret yang lain jadinya. Sebenarnya masalah utamanya di saham PP, guys. Saham PP tadi drop. Ya, semua orang pada taking profit, nggak tahu masalahnya kenapa, yang kita memang belum tahu ya. Kalau di berita-berita saya nggak nemu apa kasus Pak PP gitu guys ya. Yang saya nemuin itu tadi yang berita yang udah lama gitu ya, sebulan yang lalu tentang Pak PP ini dituduh goreng saham, tapi udah lama, udah sebulan yang lalu teman-teman. Dan kasus yang baru saya nggak tahu kenapa, dan bisa ARB bareng-bareng ini saham Pak PP dan berimbas ke saham yang lain. Nah, saat saham-saham top market cap ini, yang saham-saham bubble yang udah tadi top market cap ini turun semua, IHSG kan turun jebret 4% langsung tadi. Nah, itu imbasnya juga investor lain pada fear saham-saham bagus yang dia pegang. Ya, kalau investoran nggak mungkin kan beli saham cuan, Petro, Brand itu nggak mungkin kan. Ya, paling kalau investor tuh nyimpennya BRI, Mandiri, Telkom dan sebagainya. Nah, karena indeks itu tuh tiba-tiba merah 4%, mereka panik, guys. Aslinya kayak gitu, panik. Jadi mereka ikut sell juga. Nah, IHSG tambah dalam lagi. Ya gitu. Itulah masalahnya hari ini, teman-teman. Masalahnya hari ini seperti itu. Ya. Saham PP bubble-nya pecah. Drop dalam, turun 4% tadi. Nah, yang investor biasa nih, yang pengen gue pengen nyimpen Bank Mandiri atau Bank BRI dalam jangka panjang Nah, ngelihat marketnya turun 4% lebih, mereka panik. Akhirnya mereka hajar kiri juga. Ya, makin turunlah indeks. Seperti itu guys ya, kalau kasusnya seperti itu. Jadi istilahnya ya ini namanya bubble effect, teman-teman ya. Bubble effect itu seperti ini. Yang pecah bubble 5, tapi semua saham di bursa efek kena imbas. Kayak gitu. Jadi istilahnya ya saya nggak tahu ya ini gimana gitu ya untuk bursa efek itu. Kalau di tahun dulu ya, sebelum ada Pak PP itu saham itu biasa. Sebelum zaman PP ya, waktu tahun 2022 ke bawah lah. 2022 ke bawah tuh sahamnya biasa-biasa, nggak ada yang mahal banget tuh, nggak ada guys. Saham yang mahal itu ada tapi market cap-nya kecil, yang goreng-goreng kecil tuh. Yang mahal banget tuh goreng naik. Kalau cuan, Brand, Petro itu kan saham goreng tapi dia jadi top market cap gitu. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Kalau yang saham yang mahal banget tapi market cap-nya kecil, cuma 1T, 2T itu sebenarnya nggak masalah. Nah, ini Brand, cuan udah bubble, market cap-nya 1000T. Nah, itulah yang menyebabkan IHSG turun. Dan gimana nih? Ya kalau yang punya saham Pak PP saya nggak tahu ya teman-teman ya. Kita belum baca broksumnya. Kayak saya bikin videonya ini siang-siang gitu. Ya mungkin bisa nanti lihat broksumnya kayak ya, gimana gitu. Tapi kalau yang nyimpen saham-saham blue chip yang bagi dividen, kalau menurut saya guys ya, ini malah nambah aja nanti. Mungkin besok atau lusa nambah aja muatan. Guys, jangan CL kalau yang Bank Mandiri, BRI, BNI gitu yang AVG-nya kayak saya ini punya Bank Mandiri ya. Waktu itu saya pernah bahas ya Bank Mandiri. Saya itu punya Bank Mandiri padahal di bawah loh. Di sini teman-teman. Saya punya Bank Mandiri di AVG-nya 4.700 kayaknya ya. Di sekitaran inilah. Di pojok bawah guys. Ya gara-gara grup PP-nya hancur, orang-orang pada CL Bank Mandiri guys. Saya yakin ini pada CL. Padahal guys, seminggu lagi rups. Bayangin aja. Luar biasa, ini karena kena fear aja. Ya gara-gara IHSG turun 4% Pak PP tadi, dia ikut CL guys. Jangan teman-teman. No. Tunggu aja rupsnya.
Mandiri, BNI seperti itu ya, asal nggak nyangkut di atas banget ya. Kalau saya sih nggak pernah ya rekom di atas gitu ya. Kalau di antara 4.800 4.700 untuk Bank Mandiri, oke guys, hold aja teman-teman ya. Saya udah turun saya udah minus 6 apa 7% deh. Tapi ya udah, nunggu aja dulu kayak gitu ya. Ini karena panik aja, dan saya yakin nanti besok atau lusa dia naiknya bakal tinggi. Bisa aja nanti saham-saham kayak gini nih, BRI, Mandiri dan sebagainya, Telkom itu bisa naik 5-6% dalam waktu 1 hari. Kita lihat aja nanti ke depannya teman-teman ya, semoga aja ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.